Halo semuanya, apa kabarmu hari ini? Saya harap tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, perkenankan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Laura Sebarani dengan NIM 202101018. Saya dari kelas A Program Studi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Video ini saya buat sebagai tugas saya di ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Yasmin Karunisa Mokhtar, SPMBA. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang sumber perekrutan umum yang merupakan salah satu bagian dari judul besar rekrutmen karyawan berbakat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah memberikan tampilan berupa mind map. Mind map ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam mengenal sumber perekrutan umum. Pada mind map sudah terdapat inti-intinya dan saya akan menjelaskan satu persatu. Langsung saja kita bahas. Sumber perekrutan umum. Sumber perekrutan umum adalah sumber atau dasar yang digunakan dalam aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam sumber perekrutan umum antara lain 1. Ketersediaan sumber daya manusia 2. Daya tarik perusahaan 3. Sumber daya manusia yang terampil. Metode-metode yang digunakan dalam sumber perekrutan umum antara lain ada 6. 1. Postingan pekerjaan 2. Referensi karyawan 3. Iklan cetak 4. Iklan elektronik 5. Lembaga ketenagakerjaan 6. Rekrutan kampus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah postingan pekerjaan. Postingan pekerjaan adalah informasi lowongan pekerjaan yang dipublikasikan melalui saluran komunikasi perusahaan. Unsur postingan pekerjaan antara lain judul pekerjaan, lokasi pekerjaan, uraian pekerjaan, persyaratan yang dibutuhkan, dan instruksi cara mendaftar dan batas waktunya. Untuk contoh dapat dilihat di gambar ini ya. Yang kedua adalah referensi karyawan. Referensi karyawan adalah program yang digunakan perusahaan untuk mencari karyawan berdasarkan rujukan dari karyawan perusahaan itu sendiri untuk melamar di perusahaan tersebut. Kelebihan referensi karyawan antara lain 1. Proses rekrutmen lebih cepat dan hemat biaya 2. Kualitas rekrutmen meningkat dan untuk contoh dapat dilihat di gambar ini ya. Yang ketiga adalah iklan cetak. Iklan cetak adalah media yang digunakan oleh perusahaan berupa media cetak yang pada umumnya dibaca oleh orang yang mencari peluang kerja. Contoh iklan cetak antara lain surat kabar, majalah, pamflet, dan brosur. Untuk contoh dapat dilihat di gambar ya. Yang keempat adalah iklan elektronik. Iklan elektronik adalah media yang digunakan perusahaan dengan pemanfaatan teknologi atau komunikasi elektronik. Contoh dari iklan elektronik antara lain televisi, radio, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Untuk contoh dapat dilihat di gambar ya. Yang kelima adalah lembaga ketenagakerjaan. Lembaga ketenagakerjaan adalah lembaga yang bertugas dalam bidang urusan ketenagakerjaan yang menawarkan layanan pekerjaan dan lain-lain. Lembaga ketenagakerjaan terbagi dua, antara lain 1. Agen ketenagakerjaan umum, yang merupakan agen yang disponsori pemerintah yang membantu orang menemukan pekerjaan, seperti PT Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Yang kedua adalah agen tenaga kerja swasta, yang merupakan perusahaan rekrutmen profesional yang membantu seseorang dalam rekrutmen untuk posisi pekerjaan tertentu dengan imbalan biaya. Contohnya adalah PT Gudang Garam Tbk dan Unilever. Untuk contoh dapat dilihat di gambar ya. Yang keenam adalah perekrutan kampus. Perekrutan kampus adalah proses rekrutmen yang dilakukan ke kampus-kampus baik untuk mahasiswa yang akan lulus maupun mahasiswa yang baru saja lulus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Contohnya, kegiatan seminar dan kampus hiring PT Nestle Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara serta kegiatan Bursa Kerja Medan dengan HAL Kampus Hiring Medan with Pusat Jasa Ketenagakerjaan USU yang menghadirkan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Riau Andalan Pulp and Paper, serta masih banyak lagi. Untuk contoh dapat kita lihat di gambar. Itulah pemaparan saya mengenai sumber perekrutan umum. Saya harap pemaparan ini akan menambah pengetahuan kita tentang sumber perekrutan umum. Terima kasih untuk menonton video ini sampai akhir. Tetap sehat dan semangat sepanjang hari. Terima kasih sekali lagi dan semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa.